Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelas TIP 2402 dengan nomor NPM 24110061. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah web programming, di mana tugasnya yaitu membuat database, menjelaskan database, dan mengujinya dengan Postman. Selanjutnya kita membuat database-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke CMD, lalu nyalakan XAMPP-nya. Lalu klik database DB Siakat 2026 TIP 2402 Andini. Lalu klik use untuk masuk ke nama data kita tadi. Lalu selanjutnya kita ketik create table mahasiswa untuk membuat data mahasiswa, yang dimana isinya yaitu ID, INT, primary key, auto increment. NPM menggunakan varchar dengan panjang 12, nama, jurusan, create timestamp, default create timestamp untuk menampilkan waktu. Update ada untuk mengupdate data tersebut. Ini terjadi error di bagian time on update-nya. Nah, ini kalau sudah diperbaikin, lalu selanjutnya kita ke insert into mahasiswa, NPM, nama, jurusan. Nah, sekarang kita masukkan datanya, yaitu NPM, nama, dan jurusannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke create table dosen. Lalu masukkan insert into dosennya, lalu create table mata kuliahnya, lalu insert into mata kuliahnya, create table ruangan, isinya, lalu insert into ruangan. Selanjutnya kita buat tabelnya, yaitu select bintang from mahasiswa. Begitu juga pada perintah dosen, yaitu select bintang from dosen. Pada tabel matkul. Lalu yang terakhir ada di tabel ruangan. Nah, ini dia hasil semua data yang sudah kita kerjain tadi. Lalu kita buka CMD-nya, yaitu masukkan kodenya D titik, lalu mkdir DB Siakat 2026 TIP 2402 Andini. Nah, mkdir ini untuk membuat dokumennya. Lalu setelah itu kita masukkan npm install express. Lalu klik lagi npm install mysql2. Lalu setelah itu klik lagi kode titik. Lalu kita masuk ke Visual Studio-nya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di bagian sini kita menambahkan folder config.
Lalu di dalam data config itu ditambahkan lagi file database. Lalu di dalamnya itu tambahkan lagi server Node.js. Nah, untuk di database-nya codingannya seperti ini. Lalu kita panggil data tersebut yaitu MySQL2. Lalu kita konekkan MySQL2-nya tadi, tambahkan create-nya lagi tadi, lalu hostnya 127.0.0.1, usernya root, password, baru database-nya seperti nama data yang kita buat tadi. Nah, lalu dikonekkan, kalau dia error akan muncul kata gagal terhubung ke database. Jika dia berhasil, maka hasilnya itu berhasil terhubung ke database. Nah, masuk ke server DNS-nya yaitu konekkan yang tadi dengan Express, lalu konekkan ke dbconfig database-nya. Selanjutnya kita masuk ke conf, di mana ada use, ada get, post, dan delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian ruangan, karena di bagian ruangan saya menggunakan ID. Ada beberapa juga yang saya menggunakan mata kuliah untuk memanggil. Karena memanggilnya dengan mata kuliah lumayan rumit, saya menggunakan ID saja. Nah, ini dia untuk menampilkan semua ruangan, yaitu panggilannya app get api ruangan. Cons-nya itu tampil data ruangan untuk menampilkan datanya tadi. Lalu kita masukkan kodenya itu 127 seperti yang tadi ini. Kalau dia gagal, maka statusnya itu 401. Dengan desain itu data ruangan tidak dapat ditampilkan atau error. Tapi jika dia berhasil, maka statusnya itu 200 dan bacanya itu berhasil menampilkan data ruangan. Lalu masuk yang kedua yaitu create untuk menambah ruangan post, yaitu sama seperti tadi, yaitu ada API, ruangan, request, dan request. Ada cons-nya, dimana itu nama yang tadi ditampilkan, ada nama, kegunaan, dan luas. Sedangkan create query, insert into itu untuk menampilkan hasil seperti tadi. Lalu kita masuk ke db query, yaitu nama, kegunaan, luas. Nah, jika dia gagal akan menyampaikan pesan yaitu 401 dan katanya yaitu gagal menambahkan data atau error. Lalu yang kalau berhasil akan menampilkan data 211 berhasil menambahkan data. Lalu yang ketiga itu update, mengubah data ruangan output atau API ruangan pakai ID. Kenapa pakai ID? Karena kita harus memanggil data tersebut, data yang keberapa. Nah, untuk cost ID, red premise, dan cost nama, kegunaan, dan luas. Lalu update ruangannya, set nama, kegunaan, luas, ID keberapa. Lalu kita jalankan yaitu db query ini. Jika dia gagal, maka statusnya 401 gagal mengupdate data, dan jika dia berhasil menampilkan 201 yaitu berhasil mengupdate data dari ID. Lalu selanjutnya itu yang keempat, delete, menghapus data ruangan. API delete yaitu ada API ruangan dan ID sama seperti tadi. Dia juga untuk memanggil data keberapa, ada request ID, cost query untuk delete from ruangan, mendelete data yang di ruangan berdasarkan ID. Misalnya mendelete ID yang pertama atau yang kedua. Jika dia gagal akan menyampaikan pesan gagal menghapus data. Jika dia berhasil, maka berhasil menghapus data dari ID. Lalu kita ke port 3010 yaitu application.
Once login atau server running, maka dia akan jalan setelah kita runningkan. Lalu kita runningkan, di sini kita buat not set per JS, lalu kita jalankan, berhasil terhubung ke database. Baru kita masuk ke Postman, dimana get yaitu ini dia hasilnya. Lalu ini menambahkan dan berhasil juga. Lalu ada mengupdate, ini berhasil juga. Lalu kita delete dengan npm ini dan dia berhasil juga. Yang tadi mahasiswa, sekarang saya menunjukkan untuk bagian ruangan. Kita save dan dia berhasil juga ya, ini menampilkan datanya. Lalu kita Ctrl C, lalu kita buka di sini, kita kopikan, lalu kita kopikan, kita masukkan ke codingannya tadi, lalu kita kopikan lagi, lalu kita ganti post, bodinya di bagian raw, teksnya Jackson. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Karena ini kita salin, tadi di bagian namanya kita ganti aja menjadi 888. Kegunaannya belajar hukum. Nah, di ruangannya kita 8x8. Nah, di sini kita tambahi koma, kita tengok apakah error. Nah, dia error ya, menampilkan error. Nah, lalu kita hapus komanya tadi, kita set lagi, lalu berhasil. Nah, ini dia berhasil menambahkan data. Kita menambahkan put untuk ID yang ke-24. Lalu di bagian nama kita ganti aja di 999, kita setkan, kita refresh dulu. Nah, ini dia berhasil mengupdate data dari ID. Lalu selanjutnya kita ke delete, kita set, kita refresh lagi seperti tadi. Nah, berhasil menghapus data dari ID ke-24. Nah, itu penjelasan dari saya sekitar membuat database, menampilkan database dan mengujinya dengan Postman. Sekian penjelasan dari saya, Andini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.